Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, apakah berkhotbah tentang Yesus dan Alkitab di depan orang beda agama, setelah itu ditertawakan mereka, apakah itu dosa bagi kita? Mohon jawabannya, Pak Pendeta. Terima kasih. Kita memang sebenarnya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, dipanggil untuk memberitakan Injil juga kepada orang, dan terutama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi apabila kita beritakan Injil, kita tidak salah. Dan kita juga mengakui dan menyadari bahwa memang ada banyak orang yang tidak menyukai Injil, yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sehingga sangat memungkinkan bahwa pada waktu kita beritakan Injil, Injil itu ditertawakan oleh mereka. Nah, tetapi pada saat saya beritakan Injil dan Injil itu ditertawakan, dihina, diolok-olok oleh mereka, maka sayanya tidak berdosa. Saya sedang melakukan kebenaran, yaitu dengan memberitakan Injil. Kalau soal mereka mau menertawakannya, itu adalah kesalahan mereka, dosa mereka, urusan mereka dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, Paulus seringkali memberitakan Injil, tapi pemberitaan Injil yang dilakukan itu hanya menghasilkan olok-olokan dari banyak orang. Ya, saya beri contoh ya, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 dan 18. Karena itu di rumah ibadah dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab dia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, maka saudara melihat di situ Paulus sementara beritakan Injil, tapi akibatnya hanya menghasilkan olok-olokan dari mereka. Apakah Paulus bersalah? Apakah Paulus berdosa? Tentu saja tidak. Ya, yang bersalah, yang berdosa itu adalah pihak-pihak yang menertawakan atau yang menghina Injil itu. Nah, itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kita harus juga menyadari bahwa apabila kita tahu Injil yang kita beritakan itu pada akhirnya hanya mendatangkan olok-olokan saja, maka hikmat kita itu harus membuat kita tidak terus memberitakan Injil kepada orang-orang itu. Misalnya ya, ada kelompok di mana saya beritakan Injil pada mereka. Saya tidak tahu bahwa mereka akan menolak Injil. Saya tidak tahu bahwa mereka akan menertawakan. Tapi pada saat saya beritakan, mereka menertawakan. Berikut lagi saya beritakan lagi, mereka menertawakan lagi. Saya beritakan lagi, mereka menertawakan lagi. Nah, kalau saya tahu demikian, maka apabila saya terus memberitakan Injil pada mereka, saya hanya memberikan kesempatan pada mereka untuk menertawakan Injil. Apabila saya cerita lagi tentang Tuhan Yesus, saya hanya beri kesempatan kepada mereka untuk menertawakan Yesus Tuhan saya. Maka hikmat itu akan menuntun saya untuk berhenti memberitakan Injil kepada mereka. Dan pada saat seperti itulah kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan memberikan mutiara atau barang yang kudus kepada anjing dan babi. Ya, itu artinya kalau kita terus beritakan barang yang kudus atau mutiara itu adalah Injil kepada anjing dan babi, itu adalah orang-orang yang tidak menghargai. Sama seperti anjing dan babi tidak bisa menghargai barang yang kudus atau mutiara, begitu juga orang-orang itu tidak menghargai Injil yang begitu indah. Nah, kalau saya sudah tahu dan tahu pasti bahwa apa yang saya beritakan akan mendatangkan olok-olokan bagi Injil dan bagi Yesus Kristus, maka saya harus tidak memberitakannya. Nah, sekarang Tuhan bilang jangan berikan mutiara atau barang yang kudus kepada anjing dan babi. Kalau saya masih memberitakan atau memberikan mutiara dan barang yang kudus kepada anjing dan babi, maka itu menjadi dosa bagi saya. Karena itulah adalah bagian dari hikmat untuk kita menyetop pemberitaan Injil daripada mereka yang hanya mendatangkan olok-olokan terhadap Injil dan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, makanya dikatakan kebaskan debu kaki dan beritakanlah kepada orang lain.